Bahkan aku nggak berani ikut masuk, Mas. Aku nggak berani ikut masuk untuk mimpin mereka. Artinya saya kan sudah kerja di pemerintah. Iya. Kalian tak buatkan wadah, kalian jalankan, Explore lah. explore. Sama mau kalian sanggup membentuk 10 orang atau 20 orang, paling banyak tak masuk nanti aku sih verifikasi di dalam. Iya. Itu kan. Tapi kamu harus manut aturanku, jangan pakai seragam klubmu. Komunitasmu. Iya, benderanya tetap harus siaga kota begitu hitam, ya. Netral hitam, siaga kota. Teman-teman dapat satu barisan yang di situ langka sekali, Mas. Relawan mendapat barisan di jajaran pemerintah. Betul. Untuk apelnya itu. Iya. Itu langka sekali karena aku malah bangga. Nah, ini satu langkah maju bahwa kalian ini sudah diperhatikan sebagai positif pergerakan kalian. Kalian boleh berbeda, tapi untuk Surabaya kalian tetap satu gitu. Kalian tetap satu. Teman-teman yang lain bisa datang duluan begitu loh. Iya. Kok lewat gitu. Kadang-kadang saya itu berpikir begitu, teman. Jadi target saya itu sebenarnya nggak muluk-muluk sih, Mas. Jadi target saya itu gini. Teman kata mereka pernah nggak waktu jalan-jalan di sekitaran Surabaya gitu, terus tahu-tahu ada kerumunan orang di pinggir jalan yang kecelakaan gitu. Di situ ada ambulans, kemudian ada teman-teman yang menggunakan rompi, kemudian mereka melakukan penanganan dan lain sebagainya. Itu tidak terjadi di satu titik saja. Ada beberapa titik misalnya, dan itu beda mata yang melihat. Dan saya yakin itu paling sering dilihat bagi teman-teman yang memang setiap harinya riwariwi gitu ya, yang tidak berkantor tapi kerjanya mondar-mandir, pasti kalau nggak sehari 2 hari pasti ada aja kejadian di jalan. Itu pasti faktornya macam-macam. Nah, ada sebuah wadah di mana wadah ini kalau boleh saya bilang itu isinya itu awalnya secara embrio itu relawan-relawan gitu ya. Tapi kemudian seiring waktu berjalan, sudah sekian tahun lamanya berjalan, nama Siaga Kota ini sudah mulai dikenal banyak orang, bahkan banyak yang pengen tahu sebetulnya caranya bertemu dengan teman-teman Siaga Kota ini bagaimana, caranya mengakses untuk misalnya minta bantuan bagaimana. Nah sebetulnya apa Siaga Kota? Kemudian siapa orang yang menginisiasi begitu ya bahwa Siaga Kota, yuk ini isinya teman-teman yang fast respon terkait dengan kejadian-kejadian luar biasa, bukan hanya kecelakaan, kebakaran, orang tenggelam, kemudian kucing di atas genteng dah. Ada Mas Bagus hadir bersama kita di podcast Kata Mereka. Siap. Salaman dulu kita. Selamat sore. Kalau penasaran sama siapa orang di balik Siaga Kota itu, ini loh orangnya. Ya. Teman-teman Kata Mereka ya. Ini orangnya. Jadi kalau ketemu di jalan langsung aja, Mas minta foto gitu ya. Iya. Jadi Mas Bagus tadi sudah saya prolog sedikit. Siaga Kota itu awalnya rumah bagi relawan. Kita terakhir ketemu kapan sih, Mas? Mungkin 2018 Mas. Di Cak Durasim ya, kalau nggak salah. Waktu itu masih kecil banget ya. Sekarang masih baru. Sekarang luar biasa dan akan ada wacana pergeseran fungsionalnya juga nih dari Siaga Kota. Tapi itu akan jadi surprise nanti. Nah, Mas Bagus, pasti banyak yang bertanya, Siaga Kota ini apa, kenapa, bagaimana? Itu pasti lumrah ditanyakan. Kok kemudian cepat sekali fast respon gitu ya. Mereka ini dapat info dari mana? Sementara kita tahu untuk comment center 112 aja kadang-kadang kontak untuk bisa masuk aja ke jamming terus karena saking sibuknya lainnya crowded gitu ya. Lalu lintasnya crowded. Tapi begitu ada salah satu relawan yang melihat kemudian melaporkan di grup yang saat ini yang kita tahu grup WhatsApp-nya Siaga Kota ini fast respon sekali. Ini ceritanya bagaimana Mas Siaga Kota itu kemudian bisa bertransformasi sebesar ini tapi tidak ada yang tahu sebetulnya. Ini kayak superhero yang nggak kelihatan gitu. Fast respon. Nah, ini gimana Mas ceritanya? Jadi begini ceritanya Mas Agus. Cuman waktu dulu itu sebenarnya awalnya kita itu bagaimana sih caranya untuk bisa mengendalikan relawan itu dalam satu tujuan untuk kota Surabaya aja ibaratnya. Kan banyak relawan nih, macam-macam ya relawan. Cuman mereka itu untuk tujuan-tujuan yang penting banget untuk masyarakat itu kadang tidak pernah nyampe gitu loh. Bahkan mereka itu cari nama sendiri-sendiri.
Nah, dari situlah aku punya ide karena saya ada di Damkar ya. Saya bikinlah sebuah brand nama itu, sebuah nama yang itu akhirnya saya gunakan sebagai pergerakan kita di relawan sosial ini ya. Dan dari situ aku punya ide lagi untuk ngajak beberapa orang penting yang di komunitasnya itu dia sangat menonjol atau ketua lah ibaratnya ya, atau koordinator gitu. Saya ajak untuk berbicara masalah ini gitu. Sama petugas damkar pun, sama teman-teman relawan dan teman-teman petugas yang ada di rescue itu saya ajak berembuk untuk masalah ini. Sebenarnya saya nggak melihat jauh ke depan sebenarnya awalnya. Waktu itu ya? Waktu itu. Karena kelihatan Mas. Kelihatan. Waktu itu kan kita bahasnya ekspor. Iya. Tidak terpikirkan apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian. Iya. Terus Mas, terus kita nggak akan bahas ke depan dulu. Kita akan bahas tentang problem-problem yang ada. Betul. Gitu. Jadi perkota ini kita bahas. Ya per escort ini kalau gini. Tapi kalau kita bicara secara pribadi kan mungkin kita nggak ada kekuatan ya Mas ya. Kita rangkul dulu. Kita adakan bahwa Siaga Kota ini tim kita sekarang untuk Surabaya gitu. Jadi aku nggak mau tahu kamu tim A, tim B, tim C nggak apa-apa. Tapi kita tetap satu tujuan. Gitu. Awalnya dulu ya. Awalnya dulu. Sehingga anak-anak yang indisipliner atau yang tidak mematuhi aturan Kota Surabaya itu langsung kita cekal bareng-bareng. Ojo ini. Nah dari situ Mas. Terus akhirnya kita buatlah grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp itu kita masukkan semua. 60 tinggal 30 macam-macam itu terus. Nah, iya dinamikanya waktu itu turun masuk keluar. Iya, karena yang pertama mungkin mereka tidak terbiasa ya apa ini. Akhirnya aku tetap aja positif aja. Dan berjalannya waktu itu aku ketemu dengan orang-orang yang memang dia itu teguh dengan menjaga Kota Surabaya. Misalkan dari teman-teman relawan A, B, yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Akhirnya tibalah titik itu saya tunjuk anaknya, dia mampu menjalankan, tapi nggak saya bebani, gitu, nggak saya bebani apa-apa. Itu ya pokoknya pure, kamu tak labeli Siaga Kota. Dia kan anak kerja di pabrik kayu waktu itu, sekarang di Siloam, terus ada yang di Superindo, macam-macam. Mereka tapi berteman, berkelompok, meskipun dia berbeda pekerjaan atau berbeda komunitas, tapi dia berteman. Itu langsung tak suruh untuk gini. Kalian boleh berbeda, tapi untuk Surabaya kalian tetap satu, gitu. Kalian tetap satu. Bahkan aku nggak berani ikut masuk, Mas. Aku nggak berani ikut masuk untuk memimpin mereka. Artinya saya kan sudah kerja di pemerintah. Yeah. Kalian tak buatkan wadah, kalian jalankan. Explore. Tanggung jawab bila mana ada kejadian yang buruk, itu aku nggak apa-apa masuk. Tapi aku harus tahu ini case apa, masalah apa. Gitu. Tapi kalau ada hal yang terbaik, PN. Berarti namamu dikenal, kamu sering tampil di depan, wis kamu nikmati. Gitu. Aku nyoba-nyoba untuk menguati brand jualan kaos itu, tak buatkan anak-anak, untung sedikit nggak apa-apa untuk untuk brand aja, untuk brand aja. Untuk pengembangan aja Mas Agung untuk. Padahal awal itu tidak terpikirkan untuk bikin itu sebetulnya ya, karena pure memang awalnya ya harus komunitas digabung menjadi satu sebuah community yang ada namanya Siaga Kota. Nah, kita tidak berpikir kejualan sebenarnya, tapi kita berpikir untuk membuatan atribut itu untuk kita sendiri, gitu. Untuk atribut kita sendiri. Nah, dari situ mulai berkembang. Rekan-rekan saya suruh continue dan saya suruh sesuai posisinya gini. Pemkot ada acara, tiba-tiba Pemkot ada acara. Aku bikin bagaimana caranya anak-anak ini bisa masuk. Gitu. Aku nggak berani hubungi siapapun, tapi tanggal berapa ini ya? Parade bunga misalnya. Dari 10 anak tak kasih kabar, tanggal sekian parade bunga. Sama mau kalian sanggup membentuk 10 orang atau 20 orang, paling banyak tak masuk nanti aku sih verifikasi di dalam. Itu kan. Tapi kamu harus manut aturanku, jangan pakai seragam klubmu. Komunitasmu. Iya, benderanya tetap harus Siaga Kota begitu hitam, netral hitam, Siaga Kota. Orang pasti akan tahu. Nah, itu masuk Mas, 20 orang. Pertama itu nggak diikutkan satu barisan ke jajaran, sebenarnya masuk gitu. Tiba-tiba setelah 2 kali 3 kali, Pak Eri itu nyebut. Ini ternyata kita dibantu oleh relawan yang pakai hitam-hitam yang bernama Siaga Kota. Awalnya gitu. Teman-teman laporan ke saya, Mas, Pak Eri tahu. Ya wis, gak apa-apa teruskan. Yang penting kamu jangan berharap apapun gitu loh.
yang kamu ini make branding supaya Siaga Kota ini dikenal dan Surabaya itu terbiasa dengan adanya kalian. Kehadirannya Dan nggak ditolak gitu kamu sama masyarakat. Tuh terus Mas, terus. Tiba-tiba Pak Eri itu ngundang gitu loh. Awalnya kan kita nggak diundang, 1, 2 kali, 3 kali nggak diundang. Tiba-tiba ada acara apa itu kayak technical meeting ya, TM itu ada parade bunga atau ada apa itu kita diundang. Tapi undangan ini melalui teman-teman langsung. Mas kita diundang, ono TM, parade bunga kita dibutuhkan personel 10 minimal 20 orang maksimal. Oke, wis aturan. Diatur, dirilis sama teman-teman, sama Roni itu. Dirilis terus akhirnya teman-teman dapat satu barisan yang di situ langka sekali Mas. Relawan mendapat barisan di jajaran pemerintah. Betul. Untuk apelnya itu. Iya. Itu langka sekali dan aku malah bangga. Nah, ini satu langkah maju bahwa kalian ini sudah diperhatikan sebagai positif pergerakan kalian. Terus akhirnya sekarang ini Mas, rekan-rekan relawan ini malah penanganan langsung di lapangan itu malah bisa. Tertentu tapi orangnya. Karena penanganan di lapangan kan nggak selalu ya Mas ya. Nggak selalu banyak orang yang bisa dan nggak boleh ngawur. Relawan gitu siapapun nggak boleh. Iya. Kalau labelnya Siaga Kota malah boleh sekarang. Dan itu kayak kita itu kayak digandeng gitu Mas, sama tim gerak cepatnya Pemkot ya, sama PMI. Mereka tuh sering berkoordinasi berteman, relawan kita. Jadi artinya gini, mereka sudah tidak ragu dengan kemampuan. Kalau kamu masuk Siaga Kota, berarti Siaga Kota ini terdidik gitu loh. Artinya orang-orangnya itu pilihan semua. Nah itu yang tak kuati Mas sampai sekarang. Yang menarik itu gini, kita itu kan sama-sama memahami ya Mas Bagus ya. Teman-teman kata mereka ini juga pasti memahami. Misalnya comment center nih ceritanya, comment center 112 atau misalnya kita butuh bantuan damkar mungkin apalagi rekan-rekan PMI ya yang mungkin ada call center tapi secara sounding ke masyarakat mungkin terbatas karena terkait dengan kebijakan kedinasan dan lain sebagainya. Tapi justru informasi dari teman-teman relawan kota, Siaga Kota, relawan-relawan yang ada di jalan ini justru penting juga buat mereka karena langsung. Nah, spontan ya. Menciptakan ekosistem itu ya apa Mas? Maksudnya kesadaran atau awalnya aku cuman pesan sama teman-teman. Jadi relawan yang di Siaga Kota ini ibaratnya kita itu membebaskan siapapun. Tapi kita jangan keluar koridor. Ibaratnya gini, orang ASN pun, siapapun warganya, kita sendiri, itu wajib melaporkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Ini wadahnya. Betul. Ini wadahnya. Yang ngawali ya teman-teman dulu. Misalkan teman-teman ngawali, Mas, bantuan Mas, ini aku lihat di jalan, ada orang jatuh. Dimasukkan grup. Akhirnya yang lain ngikuti Mas, terbiasa. Laporan cuaca, itu langsung dimasukkan. Padahal itu awalnya tidak ada laporan cuaca itu. Surabaya Barat mendung, Surabaya Selatan udah hujan. Dan suka atau tidak suka, kita terbantu dengan itu. Iya, betul. Nah, itu tapi tidak bisa dirasakan Mas, oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan. Iya, betul. Itu PR mulu Mas. Iya. Jadi begini, teman-teman ya. Siaga Kota ini skupnya sebetulnya luas sekali dan by habit. Tadi seperti dibilang Mas Bagus, semuanya karena faktor terbiasa, terbiasa. Mereka sepertinya ada kalau nggak nge-share gitu nggak enak, kayak ada yang kurang begitu. Apalagi respon cepat dan lain sebagainya. PR-nya adalah itu masih belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat Surabaya. Benar Mas. Berarti di situ harus ada target dong. Ada target sih. Kayak apa sih Mas Bagus? Itu saya personal ngomongin ini, tapi itu rasanya akan tepat guna deh, karena suara masyarakat itu, bayangkan Mas ya, laporan grup WhatsApp aja sebegitu banyaknya satu hari. Nah, apalagi kalau itu masyarakat Surabaya yang wilayahnya tidak terjangkau oleh teman-teman relawan. Misalnya ada percikan api di salah satu rumah kos, misalnya di wilayah Tanah Kali Kedinding, terlalu jauh dia kan, di Suramadu sana. Tapi itu sebetulnya info yang sangat dibutuhkan sebelum terjadinya kebakaran besar, kemudian menghabiskan pemukiman warga. Gitu. Kayak apa Mas? Kerangka berpikirmu seperti apa? Gini, saya pernah Mas memikirkan seperti ini. Siaga Kota yang ada di grup saya ini, itu kan ibaratnya masih belum melebar ya Mas. Artinya
kita nguati dari tim kita Ya, dulu. skupnya masih relawan. Skupnya masih relawan. Betul. Jangka depan, jangka panjang saya, pemikiran saya pernah seperti ini. Misalkan kita diberi kesempatan, kita akan mengondisikan perkelurahan untuk mengondisikan grup siaga kota yang dipegang oleh perkelurahan, RW, RT. Oh, berarti rayon-rayon modelnya. Rayon. Jadi RT itu punya grup sendiri kampungnya. Grup RT ke grup RW ke grup kelurahan, sehingga kelurahan itu juga menangkap di daerah mana yang ada daruratnya, tapi tetap itu siaga kota. Aku pernah itu. Itu menarik. Jadi saya bisa membayangkan RT RW mereka punya grup sendiri, bikin grup sendiri, tapi si koordinatornya ini katakanlah ketua rayonnya ini misalnya orang kelurahan nih, dia yang masuk dalam grup siaga kota itu atau Pak Lurah sendiri, atau Pak Lurah langsung. Itu bisa. Jadi artinya kita membebaskan siaga kota ini hanya pergerakan, hanya suatu kesadaran bahwa kita menjaga Surabaya gitu aja, bukan kelompok tertentu, organisasi masyarakat, bukan. Kita itu membebaskan sebenarnya. Tapi kita punya manajemen gitu, Mas. Sosialisasinya sendirian, Mas Bagus keliling. Iya. Berkenal. Gini, mungkin kalau masalah sosialisasi lebih baiknya kita sowan dulu ke yang punya Surabaya, misalkan. Jadi atau Pak Wali Kota atau wakil kan sudah dicari, Mas Bagus. Iya. Sudah dicari sampai kok. Kita belum siap manajemen internal, Mas, sebenarnya. Jadi manajemen awal ini ya karena kan semuanya rata-rata relawan dengan kesibukan masing-masing. Seperti Mas Bagus juga secara founder juga sibuknya di Damkar gitu ya. Oke. Sibuknya di situ. Jadi mungkin kita memerlukan beberapa waktu dan beberapa kesempatan untuk bisa ketemu Pak Wali sehingga untuk kompleks dari apa yang kita berikan itu tidak kekurangan gitu, Mas. Jadi misalkan data anggota juga ada. Terus proposalnya juga lengkap. Permintaannya apa aja mungkin misalkan. Jadi audiens itu tidak ada kurangnya. Misalkan Pak Wali tak serahin, Pak, ini saya minta tolong bahwa siaga kota ini nggak hanya grup relawan aja. Kalau bisa grup kelurahan itu ada siaga kota. Dijadikan etalase begitu. Jadikan etalase berikutnya. Gitu. Mas Bagus, sosmed. Ya. Sosmed itu kan kekuatan yang tidak terbatas saat ini. Ya, semua orang bisa mengakses sosmed. Facebook adakah siaga kota ini? Facebook ada. Nah, kira-kira kalau masyarakat lapor ke Facebook itu bisa nggak? Bisa. Siapa yang merespon? Cuman nggak ada adminnya, Mas. Nah, itu dia. Sementara seperti itu. Karena berarti sebetulnya sosmed itu sebetulnya sudah komplit. Iya. Seandainya masyarakat bisa kepingin report gitu di Facebook mungkin bisa ya. Bisa. Kita mungkin belum ibaratnya gini, kita belum floor keluar ke masyarakat bahwa kita sudah punya ini. Oke. Kita belum itu, Mas. Kita belum melakukan itu karena itu tadi ada sesuatu tanda kutip yang belum kita kuatkan di grup kita. Fondasi sudah kuat sih, tapi gentengnya yang belum manajemennya. Karena itu harus digawangi orang-orang yang memang berkompeten di titik-titik tertentu begitu ya. Tantangannya apa, Mas? Ini sampai hari ini sudah berapa tahun kan? Lama sekali. 8 tahun. 8 tahun pasti ada mungkin crash dengan beberapa rekan, ada selisih pendapat dan lain sebagainya. Bahkan sekarang tantangan di depan mata bahwa siaga kota sebetulnya para relawan sudah sangat kuat ya. Luar biasa, cepat, tanggap, responsif, luar biasa. Saya melihat pergerakannya itu sebetulnya kayak misalnya kepolisian gitu atau misalnya Dishub itu justru harusnya ngontrolnya lewat situ loh kan. Infonya itu cepetan teman-teman relawan daripada teman-teman kita di dinas begitu. Nah, tantangannya apa, Mas? Sebetulnya yang bikin akhirnya nemuin orang yang pas begitu di balik tim ini atau tantangannya sih sebenarnya gini ya, untuk tantangan-tantangan yang kita lewati itu enggak ada, Mas. Hampir enggak ada halangan ya. Cuman mungkin dari kendala-kendala teman-teman sendiri yang sering bergerak atau sering melakukan di luar batas. Contohnya di luar batas misalkan gini, rekan-rekan ini tanpa koordinasi dari koordinator. Tanpa koordinasi dengan saya ataupun mereka itu ibaratnya menemukan hal baru. Dia harus apa gitu. Bahkan sampai kita belum menentukan bahwa itu langkah yang benar, tapi dia sudah melakukan itu. Sehingga crash sama sesama petugas gitu.
mungkin lebih tepatnya attitude, Mas. Oh. Tantangannya di situ. Iya. Karena mental relawan dengan mental petugas itu beda. Mental relawan. Petugas itu mungkin lebih sistematis karena pernah melakukan pendidikan. Iya. Nah, relawan itu tidak sistematis. Yang penting saya membantu dulu, begitu. Misalnya emosinya meledak. Iya, misalnya orang jatuh kendaraan, dia ini helmnya, kepalanya kena aspal kan, katanya kan nggak boleh langsung dilepas. Takutnya dia gegar otak. Malah meninggal. Itu kan ilmu-ilmu yang mungkin hanya petugas yang punya. Begitu. Iya. Jadi ke depan mungkin aku lebih gini, Mas. Jadi untuk antisipasi hal-hal itu, petugas dan relawan. Petugas di lapangan itu kan juga perintah, atasan. Relawan juga melakukan atas kekurangan apa yang ada di lapangan, kan gitu kan? Mungkin pertolongan pertama dulu. Pertolongan pertama. Itu kan. Nanti ke depannya itu mungkin aku lebih melaporkan misalkan ketemu dengan wali kota atau yang berwajib ya di pemerintah itu pembinaan ke kita. Pembinaan. Saat kita sudah masuk ke mereka menerima kita, wajib pembinaan. Wadahnya harus benar-benar ada di situ. Harus benar-benar ada, Mas. Harus benar-benar kuat. Artinya kan apa yang dilakukan petugas juga dilakukan relawan ini sama sebenarnya. Cuman relawan kan hanya mengisi kekosongan di bawahnya aja. Betul. Petugas datang misalkan 10 menit. Relawan bisa 5 menit gitu loh. Dan itu menenangkan si korban. Iya, menenangkan si korban. Artinya relawan harus benar-benar punya ilmu lebih tinggi daripada petugas malahan. Karena dia datang dulu, diapakan. Misalkan ada kerumunan massa ya dihalau. Jadi dia lebih kompleks gitu relawan itu harusnya. Dan relawan yang di Siaga Kota ini saya harapkan ya bukan pengangguran gitu. Karena SDM-nya nanti kan bisa beda, Mas. Paham. Betul. Paham. Nah, untuk SDM. Pengalaman yang pernah dialami Mas Bagus sendiri 8 tahun, karena kita juga tahu Mas Bagus juga turun ke lapangan juga. Dia ngopi juga dengan teman-teman. Benar. Apa yang paling gila gini pengalaman dengan teman-teman relawan? Apa yang mereka bisa begini ya? Ada nggak, Mas? Ada. Jadi pertama itu waktu kita itu sebenarnya bergerak secara ini, Mas, secara nggak melebar ya, tapi dari mulut ke mulut sudah tahu. Ninja. Iya, teman-teman tuh kayak ninja. Asli. Petugas itu bisa datang 15 menit. Kita tidak mendeskripsikan teman-teman petugas ya. Kita tetap terima kasih begitu. Tapi teman-teman yang lain bisa datang duluan begitu loh. Iya. Kok lewat gitu. Kadang-kadang saya itu berpikir begitu, teman. Jadi ada kejadian laporan 3-3 kok pas lewat di situ gitu. Lewat banyak sekali gitu loh yang berkeliaran relawan itu langsung melaporkan ke grup. Nah, itu pernah sih diundang sama BNPB. Waktu itu ada acara apa di Kodam gitu. Itu mungkin butuh beberapa orang aja sih di Siaga Kota. Tapi itu ratusan yang datang. Dari gabungan sama Gojek. Itu dari mulut ke mulut. Gojek itu juga hadir, Mas. Memenuhi kuota. Jadi artinya misalkan ya butuh 200 orang. Awalnya aku pesimis. Paling 50 orang ini. Ternyata 200 orang. Itu yang luar biasa. Artinya dengan nama Siaga Kota, kekuatan yang belum teruji ya. Nama-nama yang belum familiar, ternyata bisa membuat orang itu Siaga Kota itu ya jago kota. Orang-orang yang jago kota sih masuk akal untuk dikembangkan gitu. Masuk akal untuk diikuti. Jadi tidak bergeser sedikit pun dari konsep awal. Karena ada teman-teman Satgas ojol juga ya, yang ada di situ yang mereka juga turut menerangkan ke teman-teman petugas kalau misalnya yang lakani teman-teman ojol nih harus ngapain. Karena mereka juga punya unit ambulans sendiri. Gitu, mereka juga punya unit respon cepat sendiri terkait dengan rekan-rekan ojol yang mengalami kecelakaan. Targetnya apa, Mas? Target saya itu sebenarnya nggak muluk-muluk sih, Mas. Jadi target saya itu gini, relawan Siaga Kota segera terbentuk, segera dipetakan ya. Yang penting target itu padahal di grup WhatsApp sudah bisa dipetakan loh itu. Tapi kan kita belum spesifikasi setiap lini, Mas. Kopdar lah, ajak temu semua itu. Kopdar lah banyak, Mas. Itu gini, kopdar itu akan nanti kita lakukan setelah kita memetakan. Misalkan gini, dari wilayah utara, kita sudah punya orang, kita percaya. Siapa sih pentolnya? Siapa sih pentolnya? Jadikan leader awal, terus leader kedua, ketiga. Ini selatan, barat, timur juga sama, tengah siapa? Nah, setelah kita sudah bisa memetakan orangnya, udah kita tangkap, keanggotaan itu sudah, kamu orang jangan ditangkap lah bahasanya.
mereka kriminal ya. Kita ajak gitu. Iya, kita ajak aja. Kita udah punya data kan. Iya. Kita ajak kan. Itu kita bekali mereka dengan keanggotaan dulu. Nanti disertifikasi dulu mereka. Misalkan 10 orang dari wilayah utara, selatan, barat, tengah ini kita sertifikasi dulu, pembinaan ke Pemkot sudah dapat, itu awal. Baru gitu lini keduanya baru dibentuk. Jadi ada kopdar kedua yang membahasakan bahwa itu ada event kedua untuk misalkan gelombang kedua lah ibaratnya, pembinaan kedua. Diklat lah gitu, diklat. Bagaimana sih Surabaya ini kekurangannya apa? Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin baik gitu Mas. Jadi kayak utara itu misalkan 50 orang sudah bisa dikoordinasikan. Itu malah bagus. Itu meringankan first respon untuk petugas juga sebetulnya. Karena mereka juga sudah dibekali bagaimana harusnya first respon ya. Iya, benar. Oke, ini menarik. Jadi kalau nanti ada yang tanya ke saya, gimana Mas caranya kalau misalnya kita mau gabung Siaga Kota itu boleh kan? Boleh. Tapi kita membedakan antara petugas dan apa ya? Karena itu simpatisan gitu Mas. Nah, ini beda lagi loh, simpatisan dengan relawan beda lagi loh. Beda loh. Jadi katakanlah kita mirip dengan netizen journalism. Iya. Ada suara masyarakat begitu. Terus misalnya ada yang nanya ke kami nih, ke kita nih, teman-teman kata mereka nanya, terus kalau kita mau laporan ke Siaga Kota kemana Mas gitu? Nah untuk sementara ini gimana? Sementara ini ya kita nangkapnya di grup WhatsApp atau sebenarnya kita buat kalau darurat sih, tapi kita belum punya base camp yang untuk menerima itu selalu menerima. Jadi harus kita anggap aja kita tangkap per teman dari teman-teman. Iya. Mas Yono tonggoku ini tonggoku ini. Jadi gitu sementara gitu. Dan mereka bisa langsung akses ke 112 kok sebenarnya. Iya. Langsung. 112 itu Mas Bagus juga termasuk di dalamnya, ini teman kata mereka ya. Operator. Mas Bagus ini menjadi salah satu operator di samping teman-teman ada dari Disub, Damkar, Satpol PP, BPBD ya. Jadi semuanya terkait di situ ya sebenarnya di lantai 4 Siola itu ya sebetulnya. Lantai 2 Siola ya. Nah, itu sebetulnya comment center itu juga sebetulnya selama tidak crowded tapi rata-rata crowded ya. Saya pernah mengarahkan karena saya lihat waktu itu ada lakat tapi sudah ada teman-teman Siaga Kota waktu itu di daerah Beratan kalau nggak salah. Saya coba kontak 112 memang sulit sekali masuk. Iya. Itu mungkin juga PR nih gitu karena comment center tuh kalau bisa agak banyak lah jalurnya begitu ya. Bahasanya apa ya nggak ngerti ya. Jadi apa ya supaya tidak terlalu menumpuk secara traffic begitu ya. Iya. Pernah Mas kasus gini. Jadi ini kan aku di dalam kan. Di dalam artinya aku operator sendiri yang menerima informasi 112 keluhan masyarakat. Misalkan waktu itu kecelakaan. Tapi yang lapor itu kepala saya sendiri, Baruna 3. Iya, waktu itu lapor Baruna 3. Comment center, monitor. Iya Pak, masuk Bapak. Iki ada kecelakaan di jalan Beratang kalau nggak salah itu. Baratajaya atau mana gitu. Korbannya seperti ini. Tak tanyakan ke rekan-rekan ambulan, ke unit-unit itu. Bro, TGC siap yo. TGC atau PMI. Siapkan ada korban ini. Wes, kayak open tiket. Buat open tiket ternyata penuh Mas, penanganannya penuh. Oh, lagi full. Jadi unit itu sudah keluar semua. Iya. Nah dari sinilah aku punya ide baru lagi. Artinya gini, tiba-tiba aku ngontak teman-teman ambulan swasta. Anak-anak kan relawan kan punya ambulan sendiri kan. Rek, kau iso kondisino pasien iki nang ndi Mas Gus? Jadi di grup itu langsung menyampaikan di grup ini. Aku koordinasi ke Bapak Baruna 3 tadi. Izin Bapak monitor comment center. Ya masuk. Ini saya sudah mengondisikan ambulans swasta Pak dari relawan, barangkali berkenan ambulans segera diluncurkan ke lokasi. Bapaknya bilang, wes gak usah Mas, ini tak bawa sendiri ke puskesmas. Jadi Bapak itu sampai bawa sendiri gitu Mas, dinaikkan mobilnya sendiri, dibawa. Jadi anak-anak ke sana ya kosong. Laporan lagi ke grup, Mas ternyata nihil Mas, nggak ada apa-apa. Ya wes berarti wes diangkut sampai. Nah dari situ kan kita bisa memanfaatkan peran relawan loh, peran relawan yang punya free. Jadi teman-teman yang biasanya ambulan terpakai itu kan ada budget Mas untuk bensinnya karena dia ada bosnya. Yang relawan maksudnya? Yang relawan, ada bosnya kan. Sementara kalau kamu ikut di Siaga Kota, konsep apapun, program apapun kamu tak ikutkan, tapi ya kamu ikut free juga gitu loh. Jadi unitnya mereka akhirnya jalan keliling ya free Mas. Free dan itu
mau tabarkan ke satu produk saya yang tak sampaikan bahwa artinya webcode gak usah pengembangan terlalu banyak. Iya, karena sebetulnya sudah terstruktur dengan baik, tinggal tercukupi. Tinggal ini aja, tinggal penerapan dan pengukuhan. Oke. Pesan Mas Bagus. Ya. Ini penting. Kenapa kok saya minta pesan? Ya, karena Mas Bagus ini namanya founder ya teman-teman. Jadi founder ini pasti ada keresahan sendiri waktu itu. Karena waktu itu kita bahas escort ya. Iya. Roto ngawur-ngawur juga teman-teman escort waktu itu ya. Tapi sekarang sudah tertib-tertib, sudah bagus-bagus sekarang. Kalau saya tanya pesan berarti bukan hanya untuk teman-teman relawan saja, tapi juga untuk semua yang nonton lah, teman-teman karena mereka sekarang yang nonton lah. Siap. Sebetulnya kalau ada kejadian apapun itu sebetulnya khususnya di Surabaya nih, khususnya. Tapi sebetulnya di luar Surabaya juga ada comment center masing-masing sebetulnya. Iya, sudah ada, Mas. Tindakan pertama deh, kira-kira kayak apa, Mas? Tindakan pertama sih kalau menurut saya, kalau tidak dibekali ilmu ya, Mas ya, masyarakat umum lah, itu langsung call aja ke 112. Jadi 112 itu atau di call center, comment center kota masing-masing begitu. Iya, kota masing-masing. Misalkan ke Sidoarjo, Malang, dimanapun, ya itu ada call centernya. Itu aja tindakan pertama. Atau yang tindakan kedua, misalkan kenal teman-teman relawan, teman-teman di wilayah masing-masing begitu ya. Iya, di wilayah masing-masing untuk membantu. Pertolongan pertama. Betul. Atau kenal sama Pak RT. Pak RT ini di ada gini. Wilayah sampean ada ini. Iya, wilayah sampean ada ini, Pak. Tolong sambungkan, aku nggak punya teman, nggak punya rekan. Kalau 112 juga nggak bisa masuk, misalkan ya. Ada trouble, itu Pak RT bisa nyampaikan ke Pak Lurah atau gimana, Pak ini tolong. Jadi dari mulut ke mulut, dari HP ke HP, WA ke WA itu bisa nyambung, Mas, biasanya. Dan jangan ditangani sendiri kalau tidak punya ilmu. Jangan ditangani sendiri itu, misalnya kan dia harus lapor aja lah. Bisa fatal, Pak. Bisa fatal, Mas. Karena kecelakaan itu kan ibaratnya kita nggak tahu ya, gegar otak atau luka dalam lah ibaratnya. Itu kalau kita pindah sedikit aja, dislokasi, misalkan gitu ya. Itu korban laka atau korban apapun jangan ditangani sendiri kalau nggak punya ilmu, tapi kalau untuk siaga kota harus ditangani sendiri sama beliau. Kalau orang lain nangani salah semua nanti. Iya, terima kasih banyak. Siap, Mas Agung. Ini luar biasa kata mereka ketemuan jenengan ini. Next time kita pasti akan ngobrol-ngobrol lagi. Siap ya, luar biasa. Luar biasa. Teman kata mereka kalau ketemu Mas Bagus di jalan langsung aja Mas minta foto. Gitu. Atau jangan ragu. Kalau misalnya ada di Surabaya dan sekitarnya nih, pokoknya masih wilayah Surabaya, comment center itu juga tetap 24 jam siaga juga untuk menerima laporan apapun, atau seperti yang Mas Bagus tadi bilang, jangan pernah menangani sendiri dulu kalau tidak memiliki ilmunya. Memiliki ilmunya sendiri pun lebih baik jangan. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, malah mengakibatkan si korban malah lebih fatal, celaka lagi ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.